Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam masa kepemimpinannya mempercayakan sejumlah jabatan strategis kepada prajurit Komandan Pasukan Khusus Kopassus. Dalam mutasi dan rotasi jabatan terbaru, sejumlah posisi diisi para perwira tinggi atau Pati Korps Baret Merah. Di antaranya, Maijen Maruli Simanjuntak yang ditunjuk menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman yang saat ini menjabat Kasat. Lulusan Akademi Militer 1992 ini pernah menjabat sebagai Asisten Operasi dan Jen Kopassus dan Komandan Pas Pampres. Soal promosinya melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Maijen Maruli menyebut, "Kami di militer, jabatan merupakan kepercayaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh atasan," ujar Pangdam 9 Udayana itu. Pati Kopassus yang juga berkarir moncer adalah Pangdam 3 Siliwangi dan mantan dan Pas Pampres Jokowi, Maijen Agus Subianto, akan segera menduduki posisi Wakil Kasat. Lalu Maijen Inyoman Cantiasa, Pangdam 18 Kasuari, ditunjuk menjadi Pangko Gapwilhan 3. Mantan ajudan Presiden Jokowi yang saat ini menjabat Kasdam 4 Diponegoro, Brigjen TNI Widi Prasetyono, menjadi Danjen Kopassus. Sementara Dankodiklat AD akan diisi oleh Maijen Ignatius Yogo yang saat ini menjabat Pangdam 17 Cendrawasih. Dan jabatan Pangdam Cendrawasih akan diisi Maijen Teguh Muji Angkasa yang saat ini menjabat Danjen Kopassus. Panglima TNI Jenderal Andika pun mengawali karirnya sebagai perwira pertama infanteri di jajaran Korps Baret Merah. Tim Liputan, Kompas TV. Terkait terpilihnya Maijen Maruli Simanjuntak sebagai Pangkostrat dan promosi jabatan sejumlah perwira tinggi oleh Panglima TNI, kita tanyakan langsung kepada anggota Komisi 1 DPR fraksi PDIP Effendi Simbolon. Selamat sore, Bung Effendi, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Syukurlah kabar baik. Bicara soal posisi Pangkostrat yang diisi Maijen Maruli Simanjuntak, salah satu pati yang ditunjuk oleh Panglima, apa tanggapannya Bung Effendi? Ya, saya kira karena ini menjadi kebutuhan di TNI ya, saya kira kita mendukung untuk terjadinya pergantian dan penyegaran di jabatan-jabatan strategis di TNI dan mereka-mereka yang dipilih oleh Panglima dan Presiden, saya kira ya memang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diharapkan untuk jabatan strategis itu. Jadi ini kan kali pertama sejak Pak Jenderal Andika sebagai Panglima TNI adanya rotasi di posisi-posisi perwira tinggi. Nah memang ya kita lihat banyak sekali yang berkaitan dengan kedekatan dengan Presiden secara secara hubungan kerja gitu ya. Ya ini juga saya kira sepanjang pertimbangannya adalah kebutuhan dan prestasi, ya boleh-boleh saja. Asalkan jangan kemudian menjadi suatu kondisi di mana adanya pengelompokan dari golongan tertentu yang hanya kedekatan dengan pernah menjadi ajudan, pernah menjadi dan Pas Pampres, pernah berdinas di Solo, pernah melayani Presiden. Jadi akhirnya yang mencuat adalah hanya kedekatannya. Ini mudah-mudahan tidak seperti itu. Jadi penilaian dari kita semua.
Tapi kalau Bung Effendi lihat dari 328 parti seperti yang tadi disebutkan, 3 mantan dan pas pampres, 1 juga mantan ajudan, dikaitkan dengan kedekatan dengan Presiden Jokowi, tapi secara prestasi apakah mumpuni? Ya, kalau prestasi saya kira sama-sama aja ya. Bahkan ya mereka-mereka yang sekarang muncul ini bukan Agedi Makayasa begitu. Bukan yang the best dari setiap angkatannya. Itu yang mungkin kita lihatlah nanti. Okay. Apakah ini hanya lebih ke faktor subjektivitas, kepentingan, kedekatan dengan presiden, atau memang ya lebih menonjol soal objektivitas dari prestasi yang bersangkutan ya. Oke, objektivitas ini kan dilihat nanti dari hasil kerja. Kalau menurut Bung Effendi berapa lama setelah menjabat nanti bisa diukur oleh publik? Nah ini juga khusus jabatan-jabatan strategis tertentu, apalagi mereka yang menggunakan anggaran cukup besar gitu. Ini sangat disayangkan untuk rotasinya itu di tahun sudah berjalan ya. Jadi waktu zaman Panglima sebelumnya, zaman Panglima 2 Panglima sebelumnya itu sudah dimulai dengan rotasi itu di akhir November atau awal Desember. Agar mereka itu kemudian menjabat dengan menggunakan dipa anggaran per 1 Januari. Ini juga sangat baik agar si pejabat yang dipilih, ditunjuk, ditetapkan itu bisa merancang dan didukung oleh anggaran yang sesuai penempatannya. Nah ini yang sering terjadi, mereka masuk seperti sekarang, masuk di akhir Januari, di awal Februari. Kadang-kadang itu oleh pendahulunya itu sudah dikerjakan semua pekerjaan yang belum harusnya dikerjakan untuk tahun berjalan. Gitu. Oke. Jadi ini juga akan mengganggu kinerja dari pejabat yang baru. Ini saya kira harus dipahami juga. Ini kan kalau melihat November pergantian Panglima dan Kasat, seharusnya di November itu sudah bisa masuk posisi Pangkostrat. Kemudian jadi apa 2 bulan ini dianggap terlalu lama, Bung Effendi? Ya terlalu lama. Terlalu lama untuk sebuah keputusan yang sudah pasti itu juga gitu. Nggak ada yang kejutan kok gitu, nggak ada yang news gitu. Ini trennya kan sudah kelihatan. Tren faktor kedekatan itu menjadi lebih menonjol. Nah kalau DPR Komisi 1 melihatnya ini yang dianggap kedekatan ini jadi hal positif atau negatif? Secara objektifnya nih Pak Effendi. Ya tentu kalau kedekatan ya faktor yang perlu, karena Presiden sebagai ya katakanlah bukan sebagai hanya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi saja, tapi memang sebagai kepala pemerintahan, kepala negara memerlukan memastikan jajaran TNI dan Polri dan juga lembaga-lembaga strategis lainnya untuk beliau mengenal secara langsung dan mengenal segala ABCD-nya untuk memastikan tujuan dan tupoksinya itu berjalan dengan baik. Jadi bisa dikatakan atau enggak nih Bung Effendi, kalau jabatan dan pas pampres pada akhirnya jadi jabatan strategis untuk ke jenjang pati, termasuk juga Panglima TNI yang mantan dan pas pampres ya? Iya. Ya, mereka jadi alumni semua nih. Alumni nanti ada paguyubannya mungkin. Paguyuban Solo, paguyuban Pas Pampres gitu ya. Jadi ya itu ya masing-masing rezim, masing-masing masa itu ada karakternya tersendiri ya. Tapi kan jangan lupa bahwa setiap angkatan itu kan berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus orang gitu. Jadi ya janganlah kemudian hanya faktor itu. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya, karena kita lihat di jajaran TNI juga banyak yang berkualitas begitu. Hanya mungkin tidak punya kesempatan ya mereka ya. Jadi meritokrasi
harus menjadi satu-satunya alat ukur untuk mengukur asesmen terhadap setiap perwira dan perwira tinggi yang akan dipromosikan. Jadi kalau satu-satunya alasan karena dekat itu jangan sampai, tapi kalau salah satu alasan jadi pertimbangan hak prerogatif ini diambil, itu tidak masalah, Bung Effendi. Bagaimana? Kalau tadi kan satu-satunya alasan kedekatan itu jangan sampai begitu. Tapi kalau salah satu alasan tidak apa-apa, asal kerjanya bagus begitu. Nggak bisa terhindarkan jabatan utama, jabatan strategis di TNI, Polri, kemudian di ASN, ya, itu di BUMN itu memang harus dipastikan gitu. Tapi kan kepastian loyalitas itu kan tidak hanya berdasarkan bahwa saya pernah mengabdi di lingkungan istana, saya pernah mengabdi di lingkungan Solo, kan tidak semata-mata itu menjadi akurannya. Ya berarti kalau yang lain bagaimana dong? Nah ini kan menjadi akhirnya ya pelan-pelan akhirnya menjadi hal-hal yang kurang sehat juga. Karena TNI itu kan bukan miliknya pemerintah. TNI itu kan dia berpolitik negara. Nah, kebijakan negara lah yang menggerakkan. TNI kan tidak berpolitik. Jadi saya kira mudah-mudahan sepanjang yang kita lihat, mereka-mereka yang ada di jajaran yang sekarang ini menjadi skep yang terbaru ini muncul, ya mudah-mudahan memang secara objektif, secara prestasi juga mereka cukup baik. Gitu. Tapi sekali lagi, ya kita juga harus melihat ke sekeliling kita bahwa TNI tidaklah sehat kalau hanya ada kemudian kelompok-kelompok tertentu saja yang kemudian menikmati dalam tanda petik ya jabatan-jabatan yang sebenarnya ya tidak seperti itu harusnya dalam penilaiannya. Kalau dekat boleh, tapi yang jelas penilaiannya harus berbasis kinerja dan politiknya hanya politik negara begitu ya. Terima kasih Bung Effendi Simbolon atas waktunya di Kompas Petang. Selamat sore.